warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 OTKP, 10 MM, dan 10 TKJ. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua selalu diberikan kesehatan, sehingga pada hari ini kalian dapat menyimak video pembelajaran Ibu dengan baik dan mudah dipahami. Dan jangan lupa, sebelum menyaksikan video pembelajaran Ibu kali ini, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu terangkan pada video pembelajaran kali ini. Di materi pertama atau bab 1 dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian pernah dengar tidak sih apa itu observasi? Dan apa pernah kalian melakukan sebuah observasi? Mungkin di SMP kalian pernah melakukan observasi, atau di lingkungan sekitar kalian pernah melakukan observasi, atau kalian baru dengar observasi itu apa? Mari kita simak video pembelajaran teks laporan hasil observasi agar kalian lebih memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar dalam teks laporan hasil observasi KD 1 3.1 mengidentifikasikan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, silakan perhatikan foto berikut yang akan Ibu tampilkan. Foto apakah yang kalian lihat? Ya, benar, itu adalah foto bunga mawar dan burung. Apakah sebelumnya kalian pernah melihat bunga mawar dan burung? Yaps, tentu kalian pernah melihatnya, dan secara tidak langsung kita sudah melihat dan mengamati keduanya itu, yaitu bunga mawar dan burung. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Jadi, dalam penulisan teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta-fakta, tidak boleh ditulis berdasarkan rekayasa maupun mengada-ngada. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam teks laporan hasil observasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan yang sudah dilakukan pengamatan. Jadi, dalam penulisan teks observasi, kita tidak bisa membuat rekayasa atau memasukkan hal-hal yang tidak benar berdasarkan pengamatan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, cirinya adalah bersifat objektif. Jadi dalam ciri teks observasi, dia harus bersifat objektif, tidak boleh bersifat subjektif. Yang kedua, dia harus berdasarkan fakta. Makanya dapat dikatakan teks laporan hasil observasi tidak boleh berdasarkan rekayasa atau ditulis secara mengada-ngada. Makanya teks laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap. Dalam penulisan teks laporan observasi harus ditulis secara detail, berurutan dari awal hingga akhir, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi yang pertama, dia memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Jadi, dalam proses laporan hasil observasi, setiap orang itu memiliki tugas
dan tanggung jawabnya dalam proses pengamatan agar memudahkan proses observasi yang dilakukan supaya menjadi lebih fakta dan lebih valid sehingga tidak saling tindih dalam proses pengamatannya. Yang kedua, alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Jadi, dalam proses laporan hasil observasi, kita harus membuktikan atau melakukan pendokumentasikan untuk memperkuat proses pengamatan yang telah kita lakukan. Makanya dalam proses hasil observasi dikatakan kita harus berdasarkan fakta. Gimana sih caranya fakta membuktikannya? Nah itu makanya kita menunjukkan pendokumentasikan berupa foto dalam proses pengamatan. Yaitu selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi ini biasanya berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan di awalan. Nah, yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang penyelesaian detail mengenai objek atau bagian-bagian yang kita amati. Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini, bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaatnya masing-masing. Perhatikan contoh berikut. Ini Ibu memberikan satu contoh yaitu berkaitan dengan wayang. Yang Ibu berikan blok atau ditandai warna hitam, yaitu wayang adalah jenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini menunjukkan kata definisi. Kata definisi ditunjukkan dari kata adalah. Jadi dia dapat dikatakan sebagai definisi. Yang kedua, UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, ini dia termasuk dalam hanya menjelaskan hal-hal umum yang terdapat dalam wayang. Nah, di contoh pertama ini dia termasuk ke dalam struktur penyataan atau pernyataan umum atau klasifikasi, ditandai dengan adanya definisi. Yang kedua adalah contoh yang kedua, kita lihat bersama-sama. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purma. Purma kita beri tanda blok, Ibu beri tanda blok, berarti purma berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Nah, ini Ibu beri tanda blok, dia memiliki maksud menjelaskan lebih detail tentang objek yang diamati. Apa sih objek yang diamati? Objek yang diamatinya adalah wayang purwa. Nah, dalam teks ini dia termasuk struktur definisi, deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Karena dia menjelaskan wayang purma. Selanjutnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan.
Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada teks ini menunjukkan atau menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Ditandai dari apa sih Bu? Nih, yang Ibu berikan tanda warna merah. Dia sudah jelas dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Maka teks ini disebut bagian struktur deskripsi manfaat. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Malcolm X aktivis. Sekian penjelasan Ibu yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, dapat kalian tanyakan melalui WA grup kelas atau bisa japri ke WA Ibu. Terima kasih, sekian dari Ibu. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.